SMA Negeri 2 Sebulu, tempat di mana setiap langkah bukan sekedar perjalanan, melainkan awal dari sebuah pembelajaran mendalam. Di sini, kami tidak hanya belajar dari buku, kami belajar dari setiap tantangan dan pengalaman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Asmawati, Dona. Oke, hari ini udah siap belajar ya? Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa trigonometri begitu penting dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita jelajahi beberapa aplikasi menariknya. Pertama, apakah kamu tahu bahwa trigonometri membantu pilot dalam menavigasi pesawat? Dengan menggunakan sinus dan kosinus, mereka bisa menghitung jarak dan sudut untuk penerbangan yang aman dan tepat. Nah, ini pelajaran yang kita pernah pelajari. Jadi di antara si Paijo sama si Alex, manakah yang menurut kalian itu melakukan sudut elevasi, manakah sudut depresi? Ada yang bisa? Oh ya, Anissa dulu. Jadi yang melakukan sudut elevasi itu si Paijo dan Alex itu sudut depresi. Kenapa? Karena Paijo menghadap ke atas dan Alex menghadap ke bawah. Jadi si Paijo ini menghadap ke atas itu elevasi, terus si Alex ya depresi. Ada lagi? Oh ya, Junita. Menurut Junita, yang elevasi yang mana? Yang elevasi si Paijo. Yang depresi itu si Alex. Sebenarnya Alex nggak sedang depresi sih sebenarnya. Kalau Paijo berarti sudutnya elevasi. Kamu tahu nggak bedanya elevasi sama depresi? Tahu. Apa? Nah, kalau lebih singkatnya supaya lebih paham, kalau sudut elevasi itu ketika kita arah pandang kita itu ke atas. Kalau sudut depresi itu kebalikannya, ketika arah pandang kita mengarah ke bawah. Oke, tepuk tangan buat Anissa dan Junita. Kalian pernah depresi? Emang ada yang depresi begini? Aduh, gini. Gak mungkin kan? Orang depresi. Gimana ini? Pacarku punya pacar baru, misalkan. Itu kan depresi begini kan? Ngeliatnya ke bawah dong. Kalau elevasi, aku hebat bisa jawab pertanyaan Pak Agus. Ulanganku nilai 100 lagi. Wah, bangga banget kan? Itu biasanya elevasi. Dan itu memang terjadi juga dalam keseharian kita. Elevasi itu intinya dia menghadap ke atas secara horizontal, ya, secara horizontal dia akan menghadap ke atas, itu elevasi. Kalau depresi secara horizontal, dia itu pandangannya ke bawah. Paham? Nah, next berikutnya, masih ingat nggak pelajaran tentang sin, cos sama tan? Masih? Oke, coba saya mau tanya deh, atau mungkin bisa maju ke depan. Rumusnya sin, Yeremia deh. Rumusnya sin itu apa Yeremia? Kan bentuknya pertama segitiga dulu nih. Ini segitiga siku-siku. Soalnya gambar saya mungkin nggak begitu bagus. Terus ini apa? Seperti ini. Ya. Terus kira-kira rumus sin alpha itu apa Yeremia? Silakan Yeremia. D itu yang mana? D itu yang mana? Depan sudut yang mana? Tulis D. Mi itu yang mana? Kalau samping? Ya, tulis.
Kalau cos apa rumusnya? Tuliskan coba, cos. Cos alfa sama dengan, coba tulis. Ada yang tahu cos alfa? Apa? Samping. Samping? Kiri. Oke. Berikutnya tan Yeremia. Jadi ini adalah rumus dasar perbandingan trigonometri yang sederhana. Sin, cos sama tan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Ada yang bisa nggak? Tebak aja deh. Berapa tingginya? Ini tahu kan apa? Apa? Pernah ke sana? Oh, payah kalian, saya juga. Ini marahin kok tinggi banget dia. Ada yang tahu nggak tingginya berapa? Kira-kira tebak aja. Adrian tadi udah berhasil yang pertama. Coba Dani, oh Iqbal. Kamu tebak kira-kira berapa? 160. 100? 60. 160 meter? Iya. Kenapa? Mungkin kalau dirubuhkan ke lapangan, Pak. Enggak juga. Anda merobohkan itu namanya teroris. Ada lagi. Kalau 160 kurang. Lebih tinggi lagi. Berapa? 300. Kenapa? Kamu lihat nggak sih orang kecil di bawah itu? Kira-kira aja. 300 saja. Ini sebenarnya tingginya 324 meter. 300-an, 300 ya, tapi 324 meter yang benar. Ininya mungkin yang bikin 24 meter. Ini apa ini? Burj Khalifa, betul. Burj Khalifa ini adalah salah satu menara yang paling tinggi di Dubai. Pinter banget. Pernah ke sana juga? Waduh. Sering ke sana, pernah ke sana? Oh, dalam mimpi. Oke, ini adalah gedung yang tinggi banget. Lebih paling tinggi di Dubai. Ada yang tahu nggak kira-kira tingginya berapa? Nah, ini tingginya. Tebak berapa? Berapa? 830 meter. Ini tingginya adalah 828 meter. Luar biasa. Garis banget kan dia. Oke. Kok kalian pernah nggak sih bertanya, kok bisa ya manusia ngukur gedung-gedung ini? Gimana caranya kita bisa ngukur gedung-gedung yang tinggi ini tanpa pakai meteran roll? Kebetulan saya bawa meteran roll, tadi saya taruh mana lupa, di sana. Kamu bayangkan kira-kira dengan meteran roll ini, menurut kalian cukup nggak meteran roll ini untuk mengukur tinggi Burj Khalifa ini? Nggak mungkin. Terus yang jadi pertanyaan, gimana cara manusia modern mengukur tinggi ini, ya, yang sangat tinggi bahkan nggak bisa diukur secara rasional sampai ke puncak? Ada yang tahu nggak? Pakai apa? Kira-kira? Apa, Adrian? Memakai trigonometri. Memakai Rumus trigonometri. rumus trigonometri. Ya, benar, tepuk tangan buat Adrian. Jadi sebenarnya mulai dari zaman dulu kita itu nggak punya alat yang lebih hebat sebenarnya, yang bagus-bagus. Mungkin tahun 1500-an, 1400-an. Nggak mungkin kita pakai alat yang zaman sekarang. Ada yang sistemnya kayak laser, dari tembak sini ke tembak ke atas gitu, baru ketahuan tinggi itu, ada sistem itu. Tapi untuk sederhananya, sebenarnya itu semua menggunakan konsep trigonometri. Oke, kita lanjut. Nah, kita teknik stop dulu. Semuanya lipat tangan di meja. Sudah, sekarang tutup mata kalian. Jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Nanti dicolok matanya kalau ngintip-ngintip. Ya, kalian tarik nafas yang dalam. Kita relax aja hari ini. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Jangan sampai bawahnya juga ikut keluar ya. Tarik nafas lagi. Ya, keluarkan. Santai saja, kita relax saja hari ini. Sekarang kalian bayangkan lagi ada di pantai pada malam hari. Kalian mendengar suara ombak ceritanya.
di malam hari dengan bulan purnama yang terang, dipenuhi langit bintang-bintang. Kalian duduk di pantai sambil mendengar suara ombak. Kalian menghadap ke langit, lalu kalian berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu hari ini. Karena berkat-Mu, aku hari ini bisa belajar dengan baik. Tuhan, aku berjanji, aku tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh kedua orang tuaku, karena kedua orang tuaku lah yang membuat diriku bisa bersekolah hari ini. Tuhan, aku berjanji, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-citaku tercapai. Dalam hitungan ketiga, nanti kalian akan merasa lebih fokus, lebih tajam semua indera kalian. Kalian akan merasa bersyukur untuk hari ini. Dan ingat, kalian harus berterima kasih kepada Tuhan dan kedua orang tua kita. 1, 2, 3, buka matanya. Oke. Nah, ini tugas kalian. Kalian diminta untuk mengukur tinggi tiang bendera yang terdapat di halaman sekolah. Tetapi kalian tidak boleh merobohkan tiang itu secara langsung. Bagaimana cara kalian mengukur tinggi tiang bendera tersebut menggunakan konsep trigonometri? Tulis laporan 2-4 halaman Sesuai format, sertakan tabel data, satu contoh hitungan lengkap, perbandingan hasil, dan simpulan. lampirkan foto atau sketsa, gunakan bahasa baku dan kalimat efektif. Oke, jadi kalian itu gak hanya mengukur tiang bendera, tapi kalian juga harus membuat formatnya dalam bentuk laporan percobaan. Ini sebagai salah satu bentuk tugas bahasa Indonesia. Jadi kalian tuh dituntut gak hanya melakukan pekerjaan tugas matematika, tapi juga kalian dituntut untuk bisa membuat suatu laporan, ya, laporan percobaan. Lengkap, ada pendahuluannya, terus alat dan bahan, dan seterusnya nanti. Setiap kelompok harus melaporkan itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembagian kelompok. Nanti setiap kelompok, WA saya Japri, per kelompok sudah saya bagi ya kelompoknya ya. Seperti yang kemarin kan sudah duduk seperti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Coba satu orang deh, WA saya. Perwakilan kelompok nanti saya kasih LKPD secara online. Udah install Google Docs? Ya. Oke, coba WA saya dulu per kelompoknya. Jadi kalian setiap kelompok itu bisa membuka LKPD secara online. Nanti kalian nggak perlu repot-repot bawa kertas sebenarnya. Cukup bawa HP masing-masing. Kalian nanti ke luar, ya. Nanti kalian keluar, baru nanti kalian mengisi secara langsung di LKPD online itu. Dan saya juga bisa di tablet saya melihat pekerjaan kalian itu sejauh apa. Paham ya? Oke, sudah semuanya berarti udah semua kelompok saya kirim ini sepertinya. Oke, kita lanjut yaitu adalah, nah kalian sudah tentunya saya minta untuk menginstal aplikasi Clinometer di HP setiap kelompoknya, dan kalian mempersiapkan alat seperti meteran, mungkin pulpen pakai kertas mungkin kalau mau coret-coretan. Ya, pulpen dan kertas. Jadi kalian itu nanti cara mengukurnya dengan menggunakan alat clinometer itu ya, pastikan sudah diinstal di HP. Jadi nanti caranya adalah kalian itu pakai clinometer di HP, itu kalian tempelkan mata kalian itu ke bagian ujung sudutnya. Kalau misalkan itu tiang bendera, kalian lihat seperti ini, paskan ke bagian atas tiang bendera. Lalu tugas teman kalian itu ngecek di bagian sini. Itu dia tulisannya berapa derajat. Kalau sudah, kalian itu nanti ukur jarak dari bagian depan, di bagian tiang bendera, diukur pakai meteran, sampai jarak kaki kita itu, posisi berdiri itu berapa meter. Terus kalian ukur dari bawah kaki sampai ke mata, bukan sampai ke atas. Jadi bukan tinggi badan, tapi dari bawah kaki sampai ke arah mata si pengamat itu tadi. Pada saat dia begini,
Kamu ukur dia sampai ke mata sini. Ya, pengukurannya harus presisi, harus tepat. Jadi jangan sampai ukurnya itu dari samping lihatnya, atau meterannya itu terbalik kalian pakai, harusnya meter yang kalian pakai malah inci. Jangan sampai, ya. Tolong diperhatikan, teman yang lain saling mengingatkan. Paham? Paham. Oke, bagus. Sekarang kalian ini saya kasih sumber belajar ya. Kalian bisa scan di HP kalian, masing-masing kelompok bisa di scan sumber belajarnya. Silahkan di scan. Ini untuk membantu, siapa tahu boleh juga nanti kalian lihat di YouTube dan sebagainya. Nanti di akhir presentasi kalian boleh menggunakan Canva untuk presentasi. Nanti akan saya tayangkan pada saat presentasi kalian, atau pakai LKPD itu juga bisa sih. Tapi alangkah lebih bagusnya menurut saya pakai aplikasi presentasi, jadi kelihatannya lebih bagus. Nah, berikutnya kita setiap kelompok berdiskusi menyusun strategi. Siapa yang ngukur, siapa yang ngambil jarak dari tiang, siapa yang ngukur dari bawah kaki sampai mata, siapa yang bagian ngitung, siapa yang bagian foto-foto untuk dimasukkan sebagai dokumentasi di LKPD. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan kalian berembuk siapa yang bertugas sebagai apa. Dan juga nanti yang bagian dari yang sampaikan yang memberikan bagi tugas yang dia bisa membantu ya. Oke, kalau jarak terus yang bagian Karolin, terus yang bagian ngeliatin pastikan angka-angka siapa? Edo. Terus yang bagian mencatat dan bagian yang foto. Oh, ini kegiatan mengukur, ini kegiatan mencatat siapa? Oh, ada yang foto. Jadi yang bagian mencatat siapa? Yang bagian foto ini. Putri ngapain? Putri yang ngeliat ini Pak, sudutnya sama meterannya. Oh iya. Terus yang bagian ngeliat peran belajar kita. Dan melihat angkanya siapa? Dani. Yang bagian sipur. Iya, Adika. Terus. Oke, berarti kita menuju ke lapangan sekarang. Silakan bawa semua peralatannya. Silakan kita ke lapangan. Tapi ngukurnya, di situ ada tulisan jarak pengamat antara tiang dengan pengamat kan? Oh iya. Ya. Ada orang tuh. Ini apa? Ya. Berapa meter sih? 7 meter. Saya tanya berapa meter? Berapa? 7 meter. 7 meter derajatnya. Udah diukur tinggi ini. Ini kamu ini ya. Oke, sekarang kalian analisis kira-kira berapakah tinggi tiang bendera tersebut. Nanti saya akan datangi dari meja ke meja, mungkin sekaligus membimbing, siapa tahu ada yang salah atau salah pemahaman. Ya. Itu kan begini ya, kan posisinya ini berapa? 1,1. Kelompok sudah. Nah, silakan kalian buat nanti presentasinya atau foto-foto kah boleh nanti di depan. Sudah kita akan presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Yang gagal konsentrasi nanti ada sanksinya ke depan. Oke.
Ya, jadi kita akan melakukan ice breaking ya. Yang gagal konsentrasi nanti akan maju ke depan melakukan suatu gerakan yang dimana saya inginkan. Itu sanksi hukumannya. Oke, permainannya ini adalah bos berkata. Pernah kah? Jadi bos berkata itu, kalian kalau saya mengatakan bos berkata, lalu saya perintahkan sesuatu, kalian harus melakukannya. Tapi kalau saya tidak mengatakan bos berkata di depan kalimatnya, berarti jangan kalian lakukan. Paham nggak? Paham ya? Oke, saya kasih contoh deh. Saya kasih contoh. Misalkan saya bilang, bos berkata, pegang dagu. Pokoknya yang terlambat atau yang salah itu nanti maju ke depan. Paham kan maksud saya? Paham ya? Oke, kalian juga bisa sambil melihat temannya yang salah, kalian, oh ini Pak, salah Pak. Nanti tunjuk dia, korbankan dia untuk ke depan. Oke ya? Oke, kita mulai. Konsentrasi. Bos berkata, pegang mulut. Bos berkata, pegang mata. Bos berkata, pegang jidat. Nah, sini, maju, sini, sini, maju. Oke, oke. Jadi berapa orang kita? Berapa orang? 4 orang ya? Oke, yang lainnya duduk, Nah, kalian hadap ke sini dulu yang berempat ini. Sanksinya adalah kalian melakukan tepuk, salah satu tepuk. Kalian lakukan ini di depan, hadap ke sana. Ayo orang juga. Kita tunggu ya. 1, 2, 3, tepuk. Oke deh, silakan duduk menggunakan baju semua. Oke. Saatnya presentasi. Saya minta dari kelompok 1 dulu deh. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami menyampaikan hasil pengamatan kami tentang tinggi tiang bendera yang kami lakukan tadi. Silakan dijelaskan. Baik, untuk jarak pengamatan ke tiang bendera objek X ada 5 meter. Terus untuk jarak mata pengamatan ke tanah ada 1,53 meter. Untuk sudut elevasinya ada 22 derajat. Jadi ini tuh tiang benderanya. Ini si pengamatnya. Nah, tinggi dari tanah ke mata pengamat itu 1,53 meter. 12,75 kan segini, sampai sini. Belum sampai bawah. Jadi ini sampai bawah itu kita tambah dengan tinggi pengamatnya. Berapa? 1,53. Jadi hasilnya 13,905 meter. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk tanggapan untuk kelompok 1 itu hasilnya sangat berbeda jauh dengan kami. Itu juga pasti ada faktor dari sudut kita yang berbeda ya. Nah, jadi memang kalau pengukuran dari setiap kelompok pasti berbeda. Itu tanggapan saya. Jadi belum tentu jawaban kami atau jawaban kalian salah. Pasti tidak ada yang memastikan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Dari kelompok 3 gimana? Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, betul seperti kata teman-teman yang kelompok 2 tadi, untuk hasil pengukuran pastinya berbeda dari setiap kelompok lain. Karena memang kalau mengukur itu kan pengamatnya beda, bisa-bisa hasil pengukurannya juga beda. Sama seperti kami punya juga beda. Dan kalau pertanyaan
Dari saya, tadi kenapa teman-teman bisa mendapat 22 derajat? Apa yang salah dengan 22 derajat itu? 22 derajat itu hasil dari pengamat ke ujung tiang bendera seperti ini. Sebenarnya saya bertanya bukan karena ingin menjebak, bukan teman-teman. Jadi tadi itu sama, kami kan menggunakan 2 HP. Pertama tadi pakai HP saya, itu dapatnya 20-an juga. Dan ternyata itu di aplikasi settingannya itu malah 90 derajat. Seharusnya kita mulai dari 0 derajat. Jadi kami ganti HP ke HP-nya Sekar yang sudah diatur jadi 0 derajat. Nah, hasilnya 68. Tapi seperti Gimana itu. nih masukannya nih? Bisa diterima kan ini? Jadi ternyata di bagian settingan HP klinometer, ternyata klinometer yang kalian pegang tadi itu settingannya masih 90 derajat. Harusnya ngukurnya mulai dari 0 derajat. Itu yang membuat perbedaannya. Makanya saya tadi bilang ke kalian, jadi pengukurannya itu hasil yang kalian dapat harus dikurangi dulu dengan 90 derajat. Karena saya tahu nih ternyata settingan kalian belum klop, belum pas, belum 0 ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke. Dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang pengukuran tiang bendera tadi menggunakan rumus trigonometri. Pertama-tama kami gambarkan ilustrasi gambarannya dulu, silakan. Ya. Jadi kelompok ini menjelaskannya menggunakan gambar langsung. Yaitu menjadi 2,457 karena dia menjadi pembagi, maka kalau pindah menjadi menjadi pengali. Dan hasilnya itu yang kami dapatkan tadi 12,375 untuk X-nya. Nah, karena kita sudah dapatkan untuk X-nya, sekarang kita tinggal menghitung tinggi pengamatnya tadi ditambah dengan jarak X-nya tadi, yaitu dengan cara X lagi tinggi bendera sama dengan X ditambah tinggi pengamat, yaitu 12,375 ditambah 1,63. Dan hasil yang kami dapatkan yaitu 14,005 Meter. ya meter. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, saya coba minta pendapat dari kelompok 4. Kira-kira gimana? Tanggapan atau pertanyaan? Sebenarnya sama kayak yang kelompok 2 tadi bilang, kayak setiap orang yang ngukur pasti bakal beda-beda karena kadang juga kita waktu ngukur kita tergerak gitu, jadi derajatnya dia bisa berubah. Tapi menurut saya ini sudah kayak pas atau hampir sama kayak kelompok kami gitu, Pak. Oke, kalau begitu tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, cukup ya. Silakan balik. Oke. Ya. Apa yang menyebabkan kira-kira terjadi perbedaan di setiap kelompok? Tinggi pengamatnya bisa beda. Terus apa lagi? Ngukur jaraknya. Mungkin nggak ternyata di dalam setiap kelompok itu ternyata memiliki kesalahan masing-masing. Ada yang ukurnya nggak pas. Bagaimana perasaan kalian saat mengukur tinggi tiang bendera? Kelompok 5 deh. Siapa yang ngomong? Renata. Gimana perasaanmu saat menentukan tinggi tiang bendera tanpa merobohkannya? Ngerasa lebih mudah karena kita nggak usah repot-repot ngukur sampai atas gitu, cukup pakai rumus sama pakai yang tadi yang aplikasi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5 dan kelompok 1. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini saya ada tes sumatif. Kalian tolong di-scan, kita coba kalian jawab semampunya. Semuanya perhatikan ke depan. Jadi setelah tes sumatif tadi,
Ini ada umpan balik dalam bentuk Padlet. Di foto saja, nanti kalian bisa kasih umpan balik tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Saya minta dari kalian apa kesimpulan yang kalian peroleh. Coba saya minta Faizal. Silakan. Baik, terima kasih atas pemberian untuk saya menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari saya, rumus trigonometri ini sangat akurat karena meskipun kita tidak mengukur dekat dengan tiang, kita bisa tetap mengukur. Jadi, kami dapat belajar bahwa jarak yang diambil akan mempengaruhi hasil pengukuran. Semakin jauh jaraknya, maka semakin besar pula nilai yang didapatkan. Namun, jika terlalu dekat, hasilnya malah tidak akurat dan tidak stabil. Karena itu, kita perlu mengingat bahwa perlu mengambil jarak yang tepat agar hasil bisa akurat dan stabil. Bagus sekali. Nah, saya tidak tahu kalian ini akan jadi apa, tapi pada dasarnya yang saya ajarkan ini melatih kalian untuk satu bertanggung jawab dan juga mudah-mudahan dari pembelajaran yang relevan atau artinya dengan kontekstual ini, mudah-mudahan kalian tahu makna dari pembelajaran itu. Gak hanya sekedar mengukur, tapi apa sih sebenarnya arti mengukur ini? Ya, paham maksud saya? Oke, kedepannya kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Jangan lupa nanti itu dibentuk laporan dalam bentuk laporan percobaan, itu nanti akan mungkin akan dinilai oleh guru bahasa Indonesia kalian. Kan tahu laporan percobaan kan? Ya, itu nanti dibuat dalam bentuk laporan percobaan, nanti langsung dinilai oleh guru bahasa Indonesia. Oke, sampai sini pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Baiklah kalau begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.